Seorang kuli menendang batu bata sembarangan. Untung saja gadis kurir ini melihat. Dia langsung menuju ke arah pria yang sedang menelpon itu. Namun batu bata mengenai kepalanya. Untung kepalanya memakai helm pelindung. Dia tidak tahu kalau pria yang dia selamatkan adalah miliarder. Gadis ini bergegas menghampirinya. Dan bertanya apakah pria ini terluka. Namun pria ini menatapnya dengan kaget. Karena wajah gadis di depannya ini sangat mirip dengan adik perempuannya. Melihat pria ini menatapnya ketakutan. Mengira dia terkejut akan kejadian tadi. Pria ini tersadar lalu bertanya apakah si gadis mau ke rumah sakit. Namun si gadis bilang dia berlatih kekuatan kepala besi. Jadi batu bata bukanlah apa-apa baginya. Si pria memberikan gadis ini kartu namanya. Menyuruhnya menghubunginya kapanpun. Lalu, gadis ini lanjut mengantar makanan. Dan pria ini menelpon adiknya dan bercerita hal aneh ini. Namun Yasmin tidak percaya ucapan kakaknya. Mengira sang kakak sedang bercanda. Tentang adanya saudara kembar yang hilang. Menutup telepon lalu menuju bandara. Menyambut tunangannya, Jaeson pulang dari luar negeri. Seorang pewaris tunggal keluarga konglomerat di Korea. Tentu saja ini diberitakan di berbagai media sosial. Jaeson berterima kasih atas sambutannya. Lalu memalingkan kepalanya dan pergi dengan sinis. Sehingga Yasmin jadi canggung. Di dalam mobil wajah Yasmin pucat. Jaeson memberikan Yasmin seuntai kalung berlian senilai ratusan juta. Menerima hadiah mahal ini Yasmin menjadi bahagia lagi. Memakainya lalu bertanya pada Jaeson. Namun Jaeson langsung tidur dan malas menjawab. Yasmin hanya menghela napas. Meski keduanya sudah bertunangan. Tetapi hubungan mereka seperti orang asing. Setelah makan Yasmin menyarankan meluangkan waktu berdua demi saling mengenal. Namun Jaeson bilang bahwa dia akan membuat daftar pribadi. Jadi tidak perlu buang waktu untuk mengenal. Yasmin ingin mencari alasan untuk pergi. Namun Jaeson selalu saja melihat jamnya. Lalu muncul orang yang menghampiri mereka. Jaeson langsung datang menyapa. Ternyata wanita ini adalah klien besar yang akan bernegosiasi dengannya. Namun wanita ini sudah memutuskan. Barangnya telah ditaruh di mall lain. Ketika ingin pergi, dia tertarik dengan kalung berlian Yasmin. Jaeson melihat ini merasa umpannya berhasil. Lalu menjelaskan. Kalung itu adalah kalung pembawa keberuntungan. Karena membuatnya berhasil melamar. Kalung ini adalah kalung pertama. Yang dirancang almarhum suaminya. Yang juga adalah kalung lamaran di hari pertunangannya. Yasmin baru menyadari dirinya telah dimanfaatkan. Cara Jaeson berhasil membuat klien besar menandatangani perjanjian bisnis. Setelah meninggalkan Yasmin pergi. Yasmin bertanya apakah dia telah dijadikan alat. Jaeson mengungkapkan semua. Lalu menjawab bukankah orang kaya bertunangan untuk saling memanfaatkan. Juga bilang kalau Yasmin ternyata berguna. Seusai bicara dia pergi. Yasmin pulang dengan marah lalu mengeluh pada ibunya. Tak disangka ibunya malah menamparkan Yasmin. Dan menyuruhnya bertahan bahkan jika dianiaya. Jika tidak dapat investasi dari perusahaan Jaeson. Maka perusahaan keluarga akan bangkrut. Hanya pernikahan dengan perusahaan grup Matahari. Baru bisa selamat dari bahaya. Hari pertunangan mereka tiba. Namun Yasmin meninggalkan surat untuk kakaknya lalu menghilang. Ayah Jaeson datang dan bertanya kenapa tidak melihat Yasmin. Ibu Yasmin tak tahu bagaimana menjelaskannya. Datang menemui Ibu Siti. Mengatakan tentang rumor pembatalan pertunangan mereka sudah tersebar. Dalam 2 hari Yasmin harus ditemukan. Kalau tidak, investasi kepada perusahaannya dibatalkan. Ibu Yasmin marah dan bergegas melakukan pencarian. Saat ini sang kakak teringat gadis kurir yang telah menolongnya. Dia ingin gadis itu menggantikan adiknya bertunangan. Di sisi lain, Linda juga mengalami kesulitan. Neneknya tiba-tiba pingsan dan diopname. Sehingga butuh banyak uang. Di saat sedang mencari cara, sang kakak menemukan Linda. Keduanya saling berhadapan. Sang kakak akan membayar biaya perawatan nenek. Linda berubah menjadi orang kaya. Seorang kuli menendang batu bata sembarangan. Seorang gadis menyelamatkan pria di daerah konstruksi. Tak diduga pria ini adalah pria kaya. Karena wajah gadis ini dan gadis yang lari dari pertunangan mirip. Maka dia diminta menyamar menjadi orang kaya yang harus menikahi pewaris keluarga kaya jahat. Hari ini Dani menjemput si gadis desa ke villa mewah. Dia terkejut melihat taman seluas lapangan basket. Ibu Yasmin yang melihatnya juga terkejut. Di dunia ini, ada gadis yang wajahnya persis dengan putrinya.
Namun Linda berjalan sambil mengeluh. Karena dia terlihat udik. Demi membuatnya seperti orang kaya, sang kakak membawanya berdandan. Dari ujung rambut hingga ujung kaki dirubah menyerupai Yasmin. Saat menerima telepon, tiba-tiba gelangnya jatuh dan tak sengaja ditendang orang lain. Linda sadar gelang keberuntungannya hilang. Lalu segera mencarinya. Kebetulan Jaeson ada urusan di sini. Gelang perlahan-lahan mendekat ke arah Jaeson. Tiba-tiba Jaeson melihat gelang itu. Mengambil lalu menggantungnya di hiasan pohon. Saat memasuki lift kebetulan mereka hanya berpapasan saja. Linda melihat gelang keberuntungannya tergantung di pohon. Seakan-akan kedua orang ini telah memiliki takdir. Sang kakak segera melatih Linda table manner. Saat makan jangan sampai memalukan. Ditambah lagi harus mengenali keluarga Jaeson. Tibalah hari pertemuan dengan keluarga Jason. Linda yang belum pernah bertemu mereka agak gugup. Masuk ke toilet untuk menenangkan diri. Tak diduga bertemu dengan Bibi yang dulu menipu uangnya. Bibi yang melihatnya langsung kabur. Linda mengejar tanpa memedulikan image-nya. Jaeson berhenti begitu melihat sosok yang ia kenala. Saat ini Linda memukuli si Bibi. Dengan cepat melumpuhkan si Bibi dan mengambil dompetnya. Saat Jaeson perlahan berjalan menuju ke sofa. Untung adiknya memanggilnya. Linda menoleh dan melihat artis terkenal yang disukainya, Jamie. Lalu apakah kakaknya adalah tunangannya? Dirinya yang bersembunyi membiarkan Bibi kabur. Lalu mengatur sikap dingin. Bahkan Jaeson tidak akan menyadari kalau dia adalah putri palsu. Tak bisa menahan tawa mau tidak mau dia tidak bisa bersembunyi lagi. Mendengar Jaeson bicara, Linda bingung. Supaya tidak ketahuan Jaeson kalau dirinya palsu, Linda hanya bisa berpura-pura minta maaf. Sebelum memasuki ruangan, Jaeson memperingatkannya lagi. Perilaku burukmu yang lari dari pertunangan cukup sekali. Kalau tidak ada mau jadi istri lebih baik pergi. Lagi pula banyak yang mau menggantikan posisimu. Mendengar ucapan si jahat ini Linda hampir saja menaikkan kepalanya. Saat memikirkan neneknya yang terbaring sakit. Lebih baik dia tersenyum dan menyelesaikan tugas. Namun saat ini, mereka langsung berciuman di pertemuan pertama mereka. Presdir mendorong si gadis desa sambil berteriak. Raut wajah benci sambil mengelap bibir. Bertanya pada si gadis soal serangan diam-diam. Linda merasa canggung lalu lekas berjalan. Namun di saat makan, tiba-tiba ponsel Linda berbunyi. Nada deringnya adalah lagu yang dinyanyikan Jamie. Identitasnya sebagai penggemarnya ketahuan. Jamie mengundangnya ke acara jumpa fans. Mendengar itu tiba-tiba mata Linda berbinar. Melihat sekelilingnya menatapnya. Dia langsung bilang kalau mereka akan jadi keluarga. Sudah seharusnya saling mengerti dan menjalin hubungan baik. Mendengar ini ayah sangat senang pada menantunya. Jaeson tak bisa berkata apa-apa. Saat ini hidangan mewah sudah disajikan. Membuat Linda yang belum pernah melihatnya bingung. Saat sang kakak menyadari Linda bingung, memperlihatkan padanya cara makan. Supaya tidak memalukan. Akibatnya dia makan terburu-buru. Tanpa memedulikan image seorang putri dia makan sesukanya. Lalu sang ayah yang melihat ini, merasa gembira. Ekspresi makan lahap juga sebuah anugerah. Mengingatkan mereka berdua cepat menikah. Supaya dia bisa menggendong cucu. Ibu Yasmin hanya bisa segera menyetujuinya. Akhirnya acara makan selesai. Ibu Siti membiarkan Jaeson dan Linda untuk bersama-sama. Ibu Yasmin dan sang kakak pergi lebih dulu. Mengira kalau Jaeson akan mengantarnya pulang. Tak disangka dia hanya berpura-pura saja tadi. Langsung meninggalkan Linda. Linda yang marah mengumpat. Untung saja sang kakak menjemputnya pulang. Mengambil catatan mengenai Yasmin. Data kebiasaan dan juga teman-teman Yasmin. Memintanya untuk menghafal untuk keadaan darurat. Pada saat ini, calon ibu mertua menelpon dan menyuruhnya datang. Segera setelah sampai di rumah keluarga Jaeson. Saat ini dikejutkan dengan pemandangan taman sekitar. Ini semua benar-benar di luar imajinasi. Selanjutnya ibu mertua memberinya daftar mengenai kesukaan Jaeson. Membiarkannya supaya cepat memahami putranya. Lalu mengajak Linda makan. Menyuruhnya menunggu di kamar Jason. Melihat kamar Jason yang mewah dia jadi penasaran. Memakai helm lalu menari sesukanya. Tiba-tiba Jason muncul di hadapannya.
Melepas helm lalu Jason mengejeknya wanita palsu. Ternyata seorang gadis tomboy. Linda merasa canggung dan ingin keluar diam-diam. Tiba-tiba Jason mendorongnya. Menatapnya lalu ingin menciumnya. Linda mendorongnya jauh-jauh. Mengepalkan tinju dan memperingatkannya untuk bersikap sopan. Membuat Jason tercengang. Linda sadar dia sedang menjadi dirinya sendiri. Segera berubah kembali menjadi lembut dan cepat pergi. Kembali ke rumah, sang kakak memberi daftar upacara keluarga Jason. Memintanya bersiap jadi menantu yang ikut menjalani upacara keluarga. Namun Linda tidak bersedia. Mengatakan dia hanya menggantikan Yasmin mengikuti acara pertemuan. Sekarang menyuruhnya ikut berbagai kegiatan. Kakak tiba-tiba mengusulkan untuk memberi toko. Mendengar ini wajah Linda pun berubah. Lalu berkata serahkan saja padanya. Tak lama tibalah hari upacara keluarga kakek Jason. Ibu mertua membawanya memberi salam kepada nenek Jason. Tak disangka sang nenek berteriak wanita jahat.